Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan perbedaan antara krek as motor matic dengan krek as motor manual. Jadi untuk krek as matic teman-teman ya, khususnya Honda, itu tidak ada lubang oli di bagian krek as ini teman-teman ya. Di bagian batang krek as ini tidak ada lubang oli yang menuju ke big end atau ke pen stang seher. Jadi untuk oli mesin matic teman-teman ya, jadi oli itu dipompa dari karter bawah itu langsung masuk ke bagian plat yang ada di samping kanan krek as ini. Dan nanti untuk oli itu ditampung di bagian plat itu sendiri teman-teman. Termasuk residu oli itu nanti itu tertampung di bagian plat ini, di bagian paling pinggir atau bagian paling luar. Yang membuat bisa ke pinggir itu apa? Karena putaran mesin dan akibat gaya sentrifugal dari putaran mesin itu yang melontarkan residu itu ke dinding plat itu atau ke pinggir. Sedangkan oli sebagian akan masuk ke bagian lubang big end sini untuk melumasi bagian stang seher atau bagian lahar stang seher. Jadi dari crankcase kanan teman-teman ya, dari crankcase kanan itu masuk dari pompa oli menuju ke lubang yang ada di bawah baut blok ini, lalu ke atas baru masuk ke bagian celah-celah rumah bearing ini yang ada di crankcase sebelah kanan teman-teman ya. Nah ini di bagian sini nih, di coakan ini nanti baru oli mengalir ke bagian krek as, baru oli masuk ke bagian celah yang ada di platnya ini yang berada di bagian krek as sebelah kanan. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian crankcase kanannya. Dan ini untuk pemasangan krek as teman-teman ya, ini usahakan jangan terlalu banyak dipukul, terutama memukul bagian dinding ini, bagian dinding krek as ini itu jangan dipukul teman-teman ya. Lebih baik crankcase kanan langsung dipasang teman-teman ya, dipasang baut, diratakan, nanti dipres menggunakan crankcase-nya itu sendiri teman-teman, itu lebih aman. Dan hasilnya itu lebih lurus, tidak beresiko atau lebih kecil resikonya untuk krek as itu oleng. Kalau kita pukul tetap masuk, tapi nanti resikonya itu lebih besar, resikonya oleng, nanti malah hasilnya apa? Mesin bermasalah. Langsung pasang aja bagian crankcase-nya. Setelah terpasang kayak gini teman-teman ya, ini untuk baut crankcase-nya ini dipasang semua. Setelah dipasang semua, nanti langsung diratakan menggunakan kunci T. Dan ini setelah semua baut kepasang teman-teman ya, sekarang tinggal diratakan, dikencangkan pelan-pelan, nanti otomatis crankcase nanti akan ketutup, akan terkunci dengan sendirinya. Ya teman-teman ya, ini untuk bagian crankcase ini sudah ketutup semua, sudah rapat, sudah nyatu dia ya antara kiri kanannya. Dan bagian krek as atau stang sehernya ini sudah otomatis terpasang dengan sempurna tanpa perlu dipukul untuk bagian krek asnya. Setelah terpasang semua teman-teman ya, ini bagian stang sehernya ini pasti macet, termasuk bagian krek asnya ini nggak bisa diputar sama sekali. Di sini baru bisa kita lakukan pemukulan, tapi cukup 2 kali aja dipukulnya teman-teman ya. Kita pasang baut 22, baut puli depan ya. Setelah baut terpasang kayak gini teman-teman ya, baru kita pukul, cukup 2 kali pukul, nanti udah loncer teman-teman. Nih ya teman-teman ya, cukup 2 kali pukul, ini krek asnya udah loncer, udah nggak kencang lagi atau udah nggak macet. Ini cara yang lebih aman teman-teman ya, dan resiko untuk krek as oleng itu lebih kecil.